mereka akan membunuh keluargaku. Percayalah, penetrasi mereka ke dunia ini jauh lebih menakutkan dari apa yang kau pikirkan, kata si Dalton. Begitukah, kata Jianceng sambil mengeluarkan tabletnya dari jasnya. Tapi bagiku mereka hanya sekumpulan tikus di selokan. Kampung halamanku, anak-anakku, belum kembali untuk waktu yang lama orang-orang Anda mengikuti mereka. Ya, sementara itu, di tempat yang sepertinya di Jepang ya. Tanaka, kau harus menjelaskan apa yang terjadi 3 hari yang lalu. Jangan berbaring di sana, Tanaka, cepat katakan apa yang terjadi. Tuan Tanaka, aku memberi begitu banyak kebebasan bergerak untukmu. Apakah kau lupa dengan siapa kau bicara? Aku tidak lupa, kata si Tanaka. Si Tanaka ini orang yang kemarin bunuh diri bunuh diri di pesawat ya, tapi gimana ceritanya dia masih hidup di sini saya juga nggak tahu. Kita lihat dulu aja. Seseorang berkata, akibat rencanamu, kami mengakui sisi teknologi future human tidak dapat dimulai, belum lagi tujuan akhirnya. Takeda Premensual mengeluarkan hasil vaksin meskipun bahaya pasaran awal virus telah meningkatkan hal ini. Saya benar-benar tidak mengerti, bukankah Sujun mengangguk untuk menguji virus itu dari negara Flying Cake? Lalu apa tujuan akhir Anda? Ya, aku tidak tertarik dengan masalah politik penduduk bumi Anda, kata si Tanaka. Apa kau masih dimisahkan dari bumi? 100 tahun, Tanaka. Kau harus menunggu 100 tahun. Ingat itu, kata seseorang yang sepertinya seorang diplomatik atau seorang DPR lah mungkin. Lalu Tanaka pun berdiri dan dia berkata, aku akan mematuhi perjanjian kita, membiarkan Yamato menjadi satu-satunya negara yang masih hidup di bumi ini. Sementara itu kita berpindah lagi ke Jianceng. Tunggu, bukankah Tanaka adalah pendiri kapal hitam? Meskipun aku tidak tahu bahwa Tanaka adalah profesor, namun aku tahu bahwa profesor bukan pendiri organisasi kapal hitam. Begitu pula Tanaka, kata si Dalton. Organisasi kapal hitam ditelusuri kembali sebelum Perang Dunia II. Pada saat itu Kaisar Showa adalah pemimpin kehormatan organisasi kapal hitam. Itu juga merupakan periode puncak kapal hitam. Tapi itu tidak muncul dalam sejarah loh, kata Jianceng. Karena tidak sering muncul, aku hanya mengerti sedikit, kata si Dalton. Pada saat itu gagasan organisasi kapal hitam adalah menggunakan tentara surgawi untuk menyingkirkan keempat barbar tersebut. Namun setelah berhubungan dengan peradaban luar angkasa, isi informasi tersebut secara bertahap merudak. Tak sabar untuk menunggu apa emas Showa dikalahkan serangkaian alasan. Alhasil organisasi kapal hitam pun bubar. Apa kau tahu itu kapan? Ya, aku tidak tahu kapannya, tapi kurasa 90-an lah, kurang lebih seperti itu, kata si Dalton. Ada pertanyaan lain untukmu. Menyebutkan kapal emas, pernahkah kau mendengar tentang Velinas? Kami dulu sekutu lama Perang Dunia II, tapi sekarang kami adalah musuh buyutan. Lah, kenapa, kata Jianceng. Menurut Tanaka, kami memiliki ketidaksepakatan komunikasi, tetapi aku tidak tahu apa itu, kata si Dalton. Mengesampingkan tentang itu, penyamaran ini dan pertanyaan ini hampir memahami organisasi kapal hitam. Jadi kenapa kau kebal terhadap Veritas Serum? Aku tidak tahu tentang ini. Aku bukan seorang dokter, aku hanya seorang tentara bayaran melakukan apapun pekerjaan kotor untuk uang. Aku bahkan tidak tahu apa itu Veritas Serum, tapi anggota inti kita menyuntikkan obat yang bisa meningkatkan aktivitas sel otak dan kekuatan otak. Mungkin itu ada hubungannya dengan itu. Obat gen, kata si Jianceng. Aku tidak tahu. Itu adalah salah satu dari sedikit teknologi yang dianugerahkan kapal hitam kepada organisasi. Dalam menyebarkan teknologi, mereka sangat konservatif, bahkan bisa dikatakan pelit, kata si Dalton. Terlebih teknologinya tampak sangat tercondong ke bidang bioteknologi, juga merupakan titik paling luar biasa. Bisakah penerbangan antar planet lalu dihesteralisasikan bioteknologi? Lalu Jianceng pun berkata, baiklah kalau begitu, aku punya pertanyaan terakhir. Kenapa di kota Kaga aku tidak bisa menggunakan kemampuan itu? Ya, soal itu, menilai dari reaksinya, dia mungkin tidak tahu tentang kemampuanku untuk menjelajah, kata Jianceng dalam hati. Tapi kan kutanyakan saja dia. Tanaka sepertinya mengatakan kau tidak bisa melarikan diri dalam 3 hari. Dia menyebutkan tentang gangguan partikel. Aku tidak begitu mengerti, tapi sepertinya terkait dengan kapal hitam. Oh, begitu ya, terima kasih banyak, Tuan. Aku akan mengingat kontribusimu. Selain itu, sebentar lagi kau akan bertemu dengan keluargamu
di negara baru. Semoga kau menepati janji, kata si Dalton. Tentu saja aku akan memberi hadiah yang cukup bagus, namun jika kemampuanmu dan menginginkan kehidupan bebas dan kurasa kau khawatir di masa depan keluargamu harus selalu tinggal di negara baru, agenku dan antara bayaranku akan menjamin ini. Lalu akhirnya besoknya pun tiba kantor pusat Future People Group negara baru Panu. Terlihat kantor itu sangat tinggi ya dan sangat bagus. Di dalam kantor sana dia disambut oleh si manajer. Kau kembali? Ya, aku kembali manajer. Lihatlah ini, sambil menunjukkan sesuatu pada Jiancheng. Takeda Pharmaceutical telah membuat terobosan besar dalam penelitian vaksin virus di negara Flying Cake. Hanya perlu melewati tahap uji klinis terakhir tersebut sudah dipasarkan. Ya, kenapa mereka begitu cepat bergerak? Tidak ada masalah dalam hal ini, kata si manajer. Takeda Pharmaceutical memiliki hasil penelitian terkait virus. Setelah itu virus muncul, bahkan jika mereka perusahaan biofarmasi terkemuka di dunia. Ini sangat luar biasa. Nah, mereka tidak lepas dari sumber virus ini, kata Jiancheng. Mereka sangat cepat, maka aku akan didorong ke para peneliti kita. Lalu, Jiancheng pun menekan jamnya atau alat komunikasi yang biasa dia gunakan bersama si Ling Ling. Lalu, di sana si Ling Ling sudah menyapa. Halo, apa kabar di sana? Seseorang berkata seperti itu. Bagaimana pengembangan virus T-nya? Ilmuwan gadis cantik ini telah berhasil. Tentu saja itu sukses. Selesai, benarkah? Lalu kenapa kau tidak memberitahuku? Kau nggak tanya, kenapa aku harus memberitahu kalau nggak tanya? Ini akan membuatmu bahagia. Baiklah, tunggu sebentar. Ingatlah untuk memberiku puding yang banyak setelah kau kembali, oke? Lalu di sana si manajer berkata, dia siapa? Dia seorang peneliti dari Departemen Riset Ilmiah kelompok Future Human. Umurnya apa? Dia baik-baik saja. Umur? Oh iya, kata Jiancheng. Dari penglihatan si manajer, si Ling Ling itu masih kecil. Dia hanya tidak bertubuh anak-anak. Sebenarnya dia itu sudah dewasa. Benar kan, Ai? Oh begitu ya, kata si manajer. Ai, Takeda Farmasi mengirimkan seseorang untuk menyelidiki. Segera lihat apa yang terjadi dengan kapal hitam. Baik, kata si Ai. Sementara itu di negara Filipina, Amerika Serikat telah menyerah pada kita. Tidak, itu tidak mungkin. Mereka tidak akan membantu kita. Mereka berjanji bahwa kita mendapatkan tempat di dunia. Tapi sebelum itu muncul negara baru. Tahukah kau, Akio, negara baru telah mencapai kegagalan, tentara kita tidak akan bisa bertahan lama. Di sana mereka membagikan makanan, memberikan perlindungan bagi para korban negara kita dan kita. Apa yang telah kita lakukan? Kita memerintahkan mereka untuk dibunuh. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan opini publik? Kau tahu opini publik menyebut kita apa? Iblis. Mereka menyebut kita iblis. Aku tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi karena kau telah tenggelam dalam fantasimu sendiri, kata si jenderal. Bangun, Akio. Negara ini benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi presiden. Kau benar-benar tidak berguna. Tuan, itu biarkan aku yang menjadi. Tunggu. Aku tidak bisa membuatmu masuk surga dan aku tidak bisa membuatmu jatuh ke neraka. Aku ingin menggunakan kau sebagai umpan meriam, kata si presiden. Perbatasan negara Kaga terlihat Jiancheng bertemu dengan si presiden sambil didampingi oleh seseorang. Saya berharap sudah kedua belah pihak dapat meletakkan senjata dan kembali ke meja berunding untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Jiancheng berkata, kenapa Tuan Presiden kembali ke sini sendiri? Tidak ada orang di negaramu ya? Hehehe. Ekspresi Anda khawatir tampaknya bermakna keterampilan dan aktif Anda perlu ditingkatkan lagi, kata Jiancheng. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, kata si presiden. Bukankah Roland harusnya keluar secara langsung? Sepertinya ketulusan negara Anda masih belum cukup, Tuan Zheng. Sebagai presiden, apakah Anda masih tidak puas dengan negosiasi ini? Aku tidak puas dengan kalimat pertama Anda. Apa yang kau inginkan? Kolonial? Jangan pikirkan itu. Kaga, Port, Davao, dan Medan. Aku ingin hampir setengah dari negara Flying Cake. Itu tidak mungkin, kata si presiden. Apa ini? Aku ingin membahas tentang meja perundingan. Cepat, bukalah ini. Ini sesuatu loh. Aku sarankan ini, kau tidak melakukan itu. Apa sebenarnya ini? Patogen yang didapatkan dari tubuh zombie, kami menyebutnya T-virus. Lalu dia pun menjatuhkan botolnya. Kecerek. Hei, ayolah. Untung botolnya tidak pecah. Kalau tidak kita semua akan mati di sini. Kenapa kau melempar botolnya?
Jenceng, sebenarnya apa maksudmu? Aku cuma berharap kalian bisa menunjukkan ketulusan, kata Jenceng, asal kau tahu. Dalam kekuatan kalian tidak sanggup menahan selama seminggu negosiasi ini, dan kebaikanmu memberikan kesempatan. Ku yakin Rolando juga mengerti, kata Jenceng. Rolando, kita mendatangani persetujuan gencatan senjata sementara 3 hari untuk waktu yang diberikan untuk menyerahkan koloni atau perang dimulai lagi. Cuma 2 pilihan. Pilihannya sangat gampang. Rolando, apa dalam penyebaran virus yang belum kau temukan? Kau pelakunya. Kalau pelakunya memang negara Sins, jadi semua ini rencana mereka dan bukti yang kita bisa membalikkan keadaan, kata si presiden. Itu terlalu mustahil, kata si Rolando. Meresikokan nyawa sendiri untuk ini ya. Selain itu tampaknya ada pasukan yang tidak diketahui pada saat itu. Kurang dari 2 hari farmasi Takeda mengumumkan berita tentang virus vaksin. Kau masih bicara tentang berkaitan dengan Jepang, maka apa alasan mereka, kata si jenderal. Mereka tidak akan melakukan itu. Apa yang menjatuhkan nuklir di era baru? Seseorang berkata seperti itu. Tapi Jenceng berani. Dia dengan latar belakang kosong memang apa yang tidak berani yang dia lakukan. Kagak, Staring Brakas. Ternyata Jenceng sedang bertemu dengan seseorang. Ivan, kunjungan keluarga sudah dibuka. Siap bos, mana semuanya sudah siap ya. Langkah selanjutnya bergantung pada kerumunan orang. Kamp tahanan perang Staring. Sepertinya Staring masih berkemanusiaan. Kalau tidak, tulang tua ini pasti akan bertahan. Aku khawatir tidak bisa bertemu dengan cucu lagi, kata seseorang. Nenek, jangan khawatir. Aku belum mendapat sesuatu untukmu, katanya. Selama ini Presiden mendapatkan surat perjanjian, mereka langsung akan melepaskan kami. Baguslah kalau begitu. Lalu Presiden aku, ini semua orang tahu dia bukan orang yang baik. Kenapa kau tidak tunduk dengannya? Nenek, jangan berlebihan, tidak bisa menjelek-jelekan presiden depan umum. Bodoh amatlah, kata si nenek. Ayolah nenek, itu terlalu banyak. Sementara itu, 2 hari kemudian terjadi demo besar-besaran di Filipina. Pemerintah menghancurkan survivor kagak yang dikeluarkan pemerintah bocor, menyebabkan amarah yang rakyat mengimbul. Dikarenakan tekanan opini publik, aku yang mendatangi suatu perjanjian perdagangan dengan Staring atau si Jenceng sambil diliput oleh para wartawan. Tampak semua pekerjaan Jenceng bekerja dengan lancar, sedangkan di antariksa mara bahaya semakin mendekat sambil terlihat sesuatu muncul dari angkasa. Yah, Jenceng pun karena sudah beres di urusan di dunianya, dia kembali ke dunia kiamat. Di sana dia disambut dengan kata-kata dari si Sunjao, zombie. Ya, di duniaku sebelumnya tidak ada zombie, tapi sekarang di duniaku juga ada zombie. Harusnya virus sangat beda dengan pasca kiamat sebelah sini. Sinar ultraviolet bisa membunuhnya dan vaksin sudah bisa disebar di pasaran. Enak sekali, sambil makan dia ngomong seperti itu. Skill masak Yaoyu semakin hebat ya. Hehe, terima kasih. Namun di sana si Sunjao berkata, apa kau tahu siapa dalangnya? Black Ship, kapal hitam, serangga sialan itu serangga yang sangat luas. Dia dapat menyuap orang di bumi. Bagaimana seorang seperti itu bisa sebodohnya? Kalau ingin menjadi serangga, jadilah serangga sendiri. Tidak, itu juga tidak bisa seperti itu, kata Shioru. Kudengar sebelum peperangan beberapa kekuatan besar memanfaatkan keuntungan demokrasi untuk melakukan propaganda terhadap yang berhasil menimbulkan berontakan orang-orang Asia Selatan. Bukankah Han Junhua juga pernah melakukan operasi pertahanan di sana? Pemberontakan ini berbeda dengan organisasi kapal hitam. Tidak, ini sama. Kok bisa? Kata si Jenceng. Namun di sana si Ling berkata, umat manusia mereka selalu punya angan-angan berlebih tentang sesuatu di luar kota, luar provinsi, luar negeri, luar angkasa, luar lah pokoknya. Cuman perluas fenomena menjadi peradaban luar angkasa skala planet, semuanya menjadi sama. Ling masih berkata, perilaku ini disebut perbedaan pandangan akan terbutakan dengan hal yang lebih indah di mata mereka. Tidak disangka Ling akan mengatakan sesuatu yang seperti itu ya, kata si Jean. Iya benarkah, kata si Yao. Ngapain juga kau ikutan? Bukan kaitannya teman. Maaf Ling. Yao tidak tahu apa yang harus kulakukan. Sudah cukup, bagaimanapun juga aku ini seorang ilmuwan. Kalian semua, iya ilmuwan kecil. Buang kecilnya, meskipun kalian menggabungkan usia, tetap saja aku ini lebih tua dari kalian semua. Kata-kata yang sangat familiar itu terdengar si Yao. Lalu di sana si Sunjao berkata, tapi ini keterlibatan dunia antariksa sungguh terasa sangat jauh, sangat tidak bisa dibayangkan ya, kata si Yao. Dibandingkan jarak tempuh luar angkasa, orang-orang yang bisa dibingungkan dengan jarak waktu 100 tahun, tak apa yang bisa menyaksikan pertempuran atau itu tidak.
Itu tidak begitu sulit, kata si Lingling. Hah, apa maksudmu, kata si Cenceng. Ada banyak cara untuk memperpanjang hidupmu, kata Lingling. Bagaimanapun, kalau mati lebih awal, aku penasaran dan aku akan sangat kesepian. Yo juga akan sangat kesepian kakak jika kakak tidak ada kesini. Lalu Shunjo berkata, kalau begitu semuanya harus hidup bersama selama-lamanya. Yoru berkata, kakak dalam arti yang keabadian juga itu hal yang bagus. Baiklah, tapi kalau hidup bersama seseorang yang menarik, kurasa tidak akan pernah membosankan meskipun itu waktu yang lama. Lalu sambil Jiancheng melihat mereka berempat, keabadian ya, metode rahasia keabadian yang dikatakan Boyu dari gereja senja. Ngomong-ngomong, asal Kak jauh dari lokasi shelter 71 bukan? Ya, shelter 71 itu di tempat Hong. Memangnya kenapa? Kuputuskan untuk ekspedisi kali ini kita akan ke kota Hong. Kau yakin, kata si Shunjo. Jarak ke kota Hong itu antara 5 sampai 600 km loh. Apalagi belum lagi ada di zombie yang di jalan, lalu orang-orang aneh, geogenetik, penjara, manusia mutan, kanibal dan yang lainnya, kata si Shunjo. Penjelasan sendirian yang kuat memang sanggup melakukan perjalanan jauh, tapi karavan yang dilindungi tentara bayaran juga pasti bisa. Namun tujuan perjalanan jauh membawa pasukan besar dan pasukan cadangan, lalu stok makanan juga. Itu seperti perjalanan yang akan membawa kita rugi, kata si Shunjo. Namun di sana, hehehehe, Jianjeng, kenapa kau tertawa? Jangan lupa kita masih